Baik, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga segenap keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya hingga hari akhir kelak. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian, bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanih, yaitu tentang sebab-sebab bertambah dan berkurangnya keimanan, karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala, di mana alhamdulillah pada pertemuan bulan lalu kita telah membahas pembahasan awal-awal ya, berkaitan dengan apa itu iman, definisi iman, yaitu dikatakan oleh para ulama qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wal amalu bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Bahwa makna iman adalah tiga ya, dia harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian dibuktikan dengan amalan badan. Jadi iman itu mencakup tiga hal yang perlu diperhatikan. Jadi orang dikatakan beriman jika ia mengucapkannya dengan lisan, kemudian dia yakini dengan hatinya, kemudian dia buktikan dengan amal perbuatan. Nah, kemudian dikatakan yazidu bi ta'atir rahman, bahwa iman ini bisa bertambah dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bi ma'siyatir rahman, atau wa yanqusu bi ta'ati syaitan dalam istilah lain. Jadi dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga dari definisi ini kita tahu Pak ya, bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, atau bahkan hilang. Sebagaimana kemarin juga kita nukilkan perkataan Al-Imam Al-Auza'i, bahwa beliau suatu hari pernah ditanya tentang apakah iman itu bisa bertambah, maka Al-Imam Al-Auza'i mengatakan na'am hatta yakuna kal jibal, bahwa iman itu ya bisa bertambah, bahkan bisa seperti gunung. Jadi semakin hari bertambah iman seseorang, maka bisa saja iman orang tersebut diumpamakan sebesar gunung. Kemudian ditanya lagi kepada beliau, wahal yanqus, apakah kemudian iman itu bisa berkurang? Maka Al-Imam Al-Auza'i juga mengatakan na'am hatta la yabqa minhu syai'. Iya, iman itu bisa berkurang bahkan sampai tidak tersisa sedikit pun keimanan dalam diri seseorang, artinya hilang. Jadi iman itu bukan hanya bisa berkurang tapi bisa juga hilang. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin tentang definisi iman. Maka berikutnya kita masuk pada pembahasan berkaitan dengan sebab-sebab yang meningkatkan iman, gitu ya. Karena dalam kitab ini itu dibahas terlebih dahulu hal-hal yang dapat meningkatkan iman, baru kemudian nanti di akhir kitab ada pembahasan tentang hal-hal yang dapat mengurangi dan menghilangkan keimanan. Jadi kita akan terlebih dahulu membahas tentang apa saja kira-kira yang bisa membuat iman kita bertambah, yang bisa membuat iman kita semakin meningkat. Walaupun tadi sebenarnya secara umum sudah disebutkan Pak ya, dari definisi iman tadi, bahwa iman itu yazidu
bi ta'atir rahman. Iman itu bertambah dengan ketaatan, betul. Jadi memang dari definisi iman yang sudah kita bahas, secara umum sebenarnya sudah tergambarkan gitu Pak ya, bahwa sebab naiknya iman itu adalah dengan ketaatan, dengan amal soleh. Tapi yang dibahas berikutnya ini adalah rinciannya gitu Pak ya. Jadi ketaatan seperti apa yang kiranya sangat berandil besar gitu Pak ya, untuk meningkatkan iman kita. Jadi sebab terbesar apa yang seringkali membuat iman seorang itu bertambah? Nah, karena di ketaatan itu kan banyak Pak ya, ketaatan. Jadi iman itu bertambah dengan ketaatan. Nah, ketaatan itu kan banyak. Nah, ketaatan yang seperti apa yang kira-kira sangat membantu untuk meningkatkan keimanan kita? Nah, ini yang akan dibahas. Nah, maka yang pertama dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, bahwa sebab yang paling besar Pak, di antara sebab yang bisa meningkatkan keimanan kita adalah ta'allumu al-ilmin nafi', yaitu seseorang mempelajari ilmu yang bermanfaat. Jadi beliau di sini hanya menyebutkan sebab-sebab terbesar aja Pak ya. Nah, di antara sebab yang terbesar yang sering kali meningkatkan keimanan seseorang adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, maka kemudian barangkali kita bertanya Pak ya, bahwa ilmu yang bermanfaat itu apa? Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat ini? Maka jawabannya itu pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibn Rajab. Al-Imam Ibn Rajab itu pernah mengatakan dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, yaitu dalam kitabnya tentang keutamaan ilmu para salaf, yaitu para pendahulu, dibandingkan ilmu khalaf, dibandingkan orang-orang yang belakangan. Ini nama kitabnya Pak ya. Imam Ibn Rajab pernah mengatakan tentang apa yang dimaksud dengan ilmu bermanfaat. Beliau mengatakan, fal ilmu nafi' huwa dhabtu nususil kitabi wa sunnah wa fahmu ma'aniha wa taqayyudu fi dhalika bil ma'thuri 'an as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim fi ma'anil Qur'ani wal hadis. Beliau mengatakan ilmu yang bermanfaat itu adalah dhabtu nususil kitabi was sunnah. Itu kita betul-betul memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ilmu yang manfaat itu maksudnya adalah ilmu agama Pak ya. Itu ketika seorang mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, wa fahmu ma'aniha, kemudian difahami maknanya. Ini baik difahami, bukan hanya dibaca, bukan hanya dilihat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, tapi wa fahmu ma'aniha. Yang manfaat adalah ketika kita kemudian memahami maknanya, maksud dari ayat ini, gitu ya, tafsirnya. Begitu juga hadis. Namun wa taqayyudu fi dzalika bil ma'thuri 'an as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim. Tapi dalam memahami maknanya, kata Ibn Rajab, tetap kemudian berpegang teguh dengan apa yang datang dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ketika mereka memahami makna Quran dan hadis. Nah, ini yang dikatakan ilmu yang manfaat. Jadi seorang dia mempelajari Al-Quran, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, kemudian dipahami maknanya, tapi memahaminya, kata Imam Ibn Rajab, adalah kita berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka memahami ayat ini, bagaimana mereka memahami hadis ini. Begitu juga wa fi ma warada anhum minal kalam fi masailil halal wal haram waz zuhdi war raqaiq wal ma'arif. Bahkan juga hendaknya seorang tersebut berpegang teguh dengan apa yang datang dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam masalah-masalah halal dan haram, masalah-masalah zuhud dan juga masalah-masalah pensucian jiwa, ya. Ini semua. Begitu juga wa ghairu dzalik wal ijtihad ala tamyiz sahihihi min saqimihi awalan thumma al ijtihad ala al wuquf ala ma'anihi wa tafahumihi thaniyan.
Tapi sebelumnya kata Al-Imam Ibn Rajab, hendaknya kemudian orang itu ketika menemukan sebuah hadis, hendaknya kemudian dia pastikan dulu sahih dan tidaknya. Nah, itu yang pertama Pak ya. Karena hadis itu kadang ada hadis yang lemah atau bahkan ada hadis yang palsu. Jadi beliau juga ingatkan gitu Pak ya, bahwa ketika mempelajari hadis pun itu ada langkahnya. Yang pertama dipastikan dulu sahih dan saqim. Jadi sahih atau tidaknya awalan, itu yang pertama. Baru kemudian al-luquf ala ma'anihi wa tafahumihi thaniyan. Baru yang kedua, dia berusaha memahami hadis ini dan juga mempelajari hadis ini. Luar biasa Pak. Al-Imam Ibnu Rajab sudah mengatakan kepada kita bahwa ilmu yang manfaat itu jadi adalah ketika seorang itu mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan hanya mempelajarinya, tapi berusaha untuk memahami gitu Pak ya. Tapi langkah awalnya adalah kita pastikan dulu hadis yang akan kita pelajari ini harus sahih. Haruslah hadis yang sahih. Jangan sampai kemudian kita mempelajari hadis misalnya yang palsu misalnya. Maka itu yang pertama kata Imam Ibnu Rajab. Dia mempelajari Al-Quran dan hadis, nah kita pastikan dulu ini sahih atau tidak. Setelah tahu sahih atau tidak gitu Pak ya, melalui penjelasan para ulama, maka baru kita pahami maknanya. Kita selami faedah-faedahnya. Tapi itu pun ada kaedahnya, yaitu hendaknya kita kemudian berpegang teguh dengan apa yang datang dari penjelasan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena mereka yang lebih paham tentang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, karena Al-Quran dan hadis itu turun di masa mereka, sehingga mereka memahaminya langsung dengan penjelasan Rasulullah SAW. Maka ini yang dikatakan ilmu yang manfaat itu menurut Al-Imam Ibnu Rajab, yang menjadi sebab terbesar seseorang itu meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian Pak? Karena memang kalau kita perhatikan dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala seringkali menggandeng kalimat ilmu dengan iman. Jadi kalau kita lihat itu banyak bahkan di sini dalam kitab ini banyak sekali ayat-ayat dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala seringkali menggandengkan kalimat ilmu dengan iman, yang seakan-akan menunjukkan bahwa ya ilmu dan iman itu saling berkaitan. Di antara contohnya kita baca surat An-Nisa Pak ya. Dalam surat An-Nisa ayat 162 Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dalam surat An-Nisa ayat 162 Allah mengatakan lakinir rasikhuna fil ilmi minhum, akan tetapi orang-orang yang ilmunya dalam, rasikhuna fil ilm itu orang-orang yang ilmunya luas, orang-orang yang ilmunya dalam, minhum di kalangan mereka, wal mu'minun dan orang-orang beriman, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mereka akan beriman terhadap Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan juga mereka akan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ahli kitab ya. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang akan beriman kepada Al-Quran, orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang ilmunya dalam. Jadi Allah katakan demikian, orang ahlu kitab yang akan mengikuti Rasulullah, yang akan beriman kepada Rasulullah adalah orang-orang ahli kitab yang ilmunya luas, orang-orang ahli kitab yang ilmunya dalam, karena ilmu mereka itu akan membawa mereka kepada keimanan. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalam ayat ini ada keterkaitan erat gitu ya, ada ikatan erat antara ilmu dengan iman. Jadi orang yang ilmunya dalam itu akan beriman kepada Al-Quran. Orang yang ilmunya luas dia akan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.
Ini contoh ayat yang pertama. Begitu juga kalau kita lihat ayat yang kedua Pak ya, dalam surat Ali Imran dalam ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim." Dalam ayat ini Ali Imran 18 Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahidallah. Allah bersaksi. Ini Allah bersaksi. Syahidallah annahu la ilaha illahu, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi Allah menekankan, Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Begitu juga para malaikat dan ahli ilmu. Ahli ilmu yang menegakkan keadilan. Mereka pun bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala gandengkan ahli ilmu setelah Allah dan para malaikat gitu ya. Jadi orang yang bersaksi, orang yang yakin, orang yang beriman bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah adalah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Itu orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Mereka akan beriman. Bahkan Allah gandengkan, Allah sebutkan bersama Allah dan para malaikat. Jadi Allah, para malaikat dan para ahli ilmu bersaksi, yakin bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu iman, baik, itu iman. Mengimani keesaan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah sebutkan apa? Ahli ilmu. Karena memang di antara sebab terbesar yang membawa kebaikan, khususnya meningkatkan keimanan, adalah dengan ilmu. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis, kalau tadi adalah contoh-contoh dari ayat Al-Quran, bagaimana ilmu itu bisa meningkatkan keimanan seseorang, maka dari hadis pun sama. Ada sebuah hadis yang barangkali sering kita dengar. Dan ini hadis yang sahih, yang muttafaqun alaih. Rasulullah pernah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ini hadis yang insyaallah kaum muslimin tidak asing ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan", barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, yufaqihu fid din, Allah akan jadikan orang itu berilmu. Allah akan jadikan orang itu faqih. Luar biasa Pak ya. Jadi kalau Allah ingin kebaikan kepada seseorang, maka langkah pertama yang Allah jadikan atau Allah berikan kepada dia adalah ilmu. Ilmu. Karena dengan ilmu itulah kemudian akan lahir banyak kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu Nabi katakan, Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah enggak ngasih harta, enggak. Padahal harta itu baik atau tidak Pak? Harta itu bisa jadi baik atau tidak Pak? Bisa jadi baik kan? Kesehatan baik. Tapi dalam hadis itu Nabi katakan, kalau Allah ingin kebaikan kepada seseorang, ya Allah kasih ilmu. Yufaqihu fid din. Allah kasih ilmu tentang agama. Kenapa? Karena ini modalnya gitu Pak ya. Allah langsung kasih modal. Inilah ilmu agamanya yang kemudian akan mendatangkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Nah, ini di antara dalil yang begitu banyak Pak ya, menunjukkan kepada kita bahwa ya memang ilmu itu adalah hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Bahkan bukan hanya penting Pak ya, kita juga sering dengar hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi itu bahkan bilang wajib gitu ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin, ala kulli muslim. Tapi katakan semuanya, tidak terkecuali laki-laki, perempuan, orang dewasa, anak-anak. Selama dia muslim, maka talabul ilmi fardhah. Maka menuntut ilmu itu adalah wajib. Nah, cuman di sini ada yang perlu diluruskan gitu Pak ya. Jadi alhamdulillah
Insya Allah kebanyakan kaum muslimin sudah tahu bahwa menuntut ilmu itu penting. Jadi menuntut ilmu agama adalah hal yang sangat penting. Ia merupakan kewajiban dalam agama kita. Insya Allah kebanyakan kita sudah mengetahui. Tapi kadangkala banyak di antara kita kaum muslimin yang kemudian salah persepsi, Pak, ya, atau salah memahami bahwa ketika mendengar hadis bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, seringkali kemudian kita itu menganggap bahwa menuntut ilmu itu adalah tujuan utama. Nah, ini yang kadang keliru, Pak, ya. Jadi ibadah menuntut ilmu itu adalah tujuan utama. Seringkali seperti itu. Jadi kita memahami hadis ini adalah bagaimana caranya kita mengetahui banyak atau menambah wawasan sebanyak-banyaknya. Padahal yang Allah Subhanahu wa taala inginkan atau yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menuntut ilmu itu bukan sebagai tujuan utama, tapi sebagai perantara, sebagai batu loncatan untuk tujuan utamanya, yaitu apa, Pak? Yaitu amal. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Jadi ilmu itu dicari itu sebagai perantara, sebagai kunci untuk tujuan yang paling penting, yaitu amal. Nah, seringkali kita berhenti di langkah pertama gitu, Pak, ya. Jadi kita dengar hadis bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Alhamdulillah kita menuntut ilmu. Kita baca Quran gitu, Pak, ya. Kita hadir kajian, kita mengkaji-kaji. Tapi kadang kita berhenti di situ aja tuh, selesai. Dan menganggap itu semua sudah selesai kewajiban kita. Belum. Kenapa? Karena tujuan utamanya adalah amal. Tujuan utamanya adalah amal. Dan ilmu itu tidak akan menjadi manfaat kalau tidak diamalkan. Nah, gitu, Pak. Itu yang perlu diperhatikan oleh banyak di antara kita. Makanya kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan. Jadi ketika beliau menjelaskan hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka akan Allah jadikan dia faham tentang agama. Kata Imam Ibnu Qayyim, maksudnya adalah ilmu yang melahirkan amal. Jadi Allah Subhanahu wa taala jika ingin kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan orang ini berilmu yang ilmunya melahirkan amal. Gitu, Pak, ya? Ilmunya melahirkan amal. Jadi bukan sekedar kita itu tahu. Jadi yang penting itu bukan tujuan utamanya, bukan bagaimana kita tahu, tapi bagaimana setelah kita tahu kita beramal. Itu yang paling penting, Pak. Makanya ada sebuah hadis dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Bahwa kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia selesai menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, wa an umrihi fima afna. Tentang ilmunya. Afwan, wa an umrihi fima afna, tentang umurnya. Ini yang pertama, tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa? Dia ada 4 pertanyaan yang akan Allah tanya pada hari kiamat. Dan tidak akan bergeser, tidak akan melangkah ke langkah berikutnya sampai dia menjawab 4 pertanyaan ini. Jadi yang pertama Allah tanya an umrihi fima afna. Tentang umur kita, dihabiskan untuk apa? Untuk taat atau tidak. Kemudian wa an syababihi fima abla. Dan tentang masa mudanya. Ini masa muda khusus, Pak, ya, Allah tanya. Karena masa muda itu adalah masa orang itu sedang kuat-kuatnya, sedang semangat-semangatnya. Allah tanya tentang masa muda. Digunakan untuk apa? Yang ketiga, wa an malihi. Tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya Allah tanya 2. Dari mana dia dapat dan kemana dia keluarkan. Ini harta, harta akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira harta kita kemudian tidak akan ditanya. Enggak, harta kita akan ditanya oleh Allah. Dan pertanyaannya 2, dari mana min aina iktasabah? Dari mana kita dapat harta ini, halal atau tidak? Wa fima anfaqahu, dan kemana kita keluarkan? Dalam ketaatan atau dalam kemaksiatan. Itu tentang harta. 3. Nah, yang keempat, ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi Nabi katakan Allah akan tanya wa an ilmihi fima amila. Tentang ilmunya.
diamalkan atau tidak. Nah, ini Pak. Jadi Allah tanya, apakah ilmu yang kita tahu, ilmu yang sudah kita pelajari itu diamalkan atau tidak? Maka ini kemudian yang perlu kita pahami gitu Pak ya. Jadi menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim ini itu bukan tujuan utama. Jadi jangan sampai kita berhenti di langkah pertama. Kita menuntut ilmu, alhamdulillah gitu Pak ya, sudah mentadabburi Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi SAW. Jangan berhenti sampai situ. Hendaknya kemudian diamalkan. Nah, ini tujuan utama. Karena tujuan utama penciptaan manusia itu adalah untuk ibadah, beramal. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal, beribadah. Karena dihitung itu amal gitu ya. Dan orang bisa beramal dengan benar, dengan baik dan benar hanya dengan ilmu. Jadi ilmu itu sebagai kunci. Sebagai kunci. Dimana kemudian dengan kunci itu kita membuka bagaimana amal-amal yang banyak gitu. Kita tahu ketika kita belajar misalnya tentang sholat, nah kita banyak tahu Pak ya, tentang sholat. Apa saja sholat sunnah misalnya, bagaimana caranya sholat sunnah. Ketika kita belajar tentang puasa, tentang zakat gitu Pak ya, itu kan dengan ilmu kita tahu. Bagaimana orang-orang kemudian banyak yang misalnya gitu Pak ya, puasa, sekarang puasa Asyura misalnya, tanggal 10 besok Pak ya. Kenapa orang-orang kemudian banyak termotivasi ingin melaksanakan puasa Asyura? Karena ilmu. Dia tahu tentang keutamaan puasa Asyura. Tapi kalau orang yang nggak tahu ya biasa-biasa aja gitu ya. Dia tidak beramal, dia tidak berpuasa sunnah, walaupun sunnah puasa ini. Tapi ketika orang dengar keutamaannya begitu besar, Nabi katakan siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatan allati qabla. Puasa di hari Asyura akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Itu kan orang tahu Pak, mendengar hadis ini. Tapi kemudian apakah ketika orang tahu hadis ini itu langsung dihapuskan dosanya? Jadi orang kalau tahu hadis ini Pak, bahwa puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu, apakah dengan cukup tahu ini dia bisa mendapatkan ampunan itu? Bisa nggak Pak? Cuman cukup tahu aja, bisa nggak? Enggak. Akan bermanfaat kalau hadis ini diamalkan. Kan seperti itu. Maka ilmu itu ketika kita cari gitu Pak ya, tapi cuman kita simpan aja, cuman kita tahu aja tanpa diamalkan, dia tidak menjadi ilmu yang manfaat. Makanya kemudian dikatakan dalam poin ini Pak ya, bahwa sebab terbesar yang membuat iman seorang itu meningkat adalah ilmu yang bermanfaat. Yaitu seorang mempelajari ilmu agama dengan benar, yang sahihnya dia harus tahu mana yang sahih, mana yang lemah, mana yang palsu, kemudian dipahami dengan pemahaman para sahabat sebagaimana kata Ibnu Rajab tadi. Nah, kemudian melahirkan amal. Jadi ilmu kemudian amal. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan. Jadi ilmu itu bukanlah sebagai tujuan utama, melainkan dia hanya sebagai perantara untuk tujuan utama, yaitu amal kepada atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam kitab ini Pak ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah merinci lebih dalam. Jadi setelah kita tahu bahwa sebab yang pertama adalah menuntut ilmu yang manfaat, yaitu ilmu agama. Nah, barangkali kemudian kita bertanya gitu Pak ya, apa saja yang harus kita pelajari? Karena kan ilmu manfaat itu kan banyak gitu Pak ya. Banyak cara kita mendapatkan ilmu. Tapi apa yang paling penting dari sekian ilmu, dari sekian sebab untuk kita menuntut ilmu, mana yang paling penting untuk kita pelajari? Maka yang pertama jelas adalah Al-Quran. Mentadabburi Al-Quran. Jadi mentadabburi Al-Quran adalah nomor pertama Pak ya. Jadi seorang kalau pengen imannya meningkat dan dia pengen meningkatkan ilmunya, maka yang pertama kali dia pelajari Quran. Mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan memang sebagai petunjuk Pak ya. Banyak ayat yang mengatakan hal itu. Di antaranya adalah
ayat yang populer ketika Ramadan, Pak ya, yaitu ayat-ayat puasa. Di sana Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi sebagai petunjuk bagi manusia. Belum lagi kalau kita lihat surah Al-Baqarah, wa dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran itu memang petunjuk. Di mana yang namanya petunjuk itu harus dibaca gitu Pak ya. Harus dibaca, harus dipahami. Sebagaimana kita kalau memiliki sebuah barang Pak ya, kita akan membaca buku petunjuknya, cara penggunaannya. Kita membeli HP yang baru, nah kita baca cara penggunaannya. Maka begitu pula ketika kita menjalankan kehidupan di dunia ini, maka juga ada buku panduannya, ada buku petunjuknya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan Quran itu bukan sekedar dibaca gitu ya. Betul, membaca Quran adalah ibadah, betul. Membaca Quran berpahala, betul, ini betul. Bahkan Nabi katakan apa Pak? Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan, satu huruf Pak ya. Jadi betul membaca Quran itu berpahala, benar. Membaca Quran dapat pahala satu hurufnya 10 kali lipat, betul. Tapi sama Pak ya, sama dengan ilmu tadi. Bukan itu tujuan utama Quran itu, bukan cuma sekedar dibaca, tapi ditadabburi, difahami. Ini juga diantara hal yang seringkali mungkin diantara kita salah persepsi Pak ya. Jadi kita ketika tahu keutamaan membaca Quran, kita cukup hanya membacanya saja. Apakah itu salah? Itu tidak salah, tapi kurang sempurna gitu Pak ya. Benar, orang baca Quran itu sudah benar, sudah baik. Tapi coba lebih baik lagi kita mentadabburi Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu Allah katakan dalam surat Shad di ayat 29, Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Dalam surat Shad ayat 29, Allah katakan langsung tujuan Quran itu diturunkan baik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran ini wahai Muhammad adalah kitab yang penuh berkah yang kami turunkan kepadamu. Untuk apa? Allah katakan liyadabbaru ayati, agar mereka umatmu mentadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mereka itu orang-orang yang memiliki ilmu mengambil pelajaran. Jadi Quran itu tujuannya untuk ditadabburi Pak ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, seseorang yang membaca Quran dengan tadabbur gitu Pak ya, membaca Quran dari awal sampai akhir, juz 1 sampai juz 30 dengan tadabbur sekali saja, itu lebih baik kata Imam Ibnu Qayyim daripada orang yang sekedar baca khatam berkali-kali. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang baca tadabbur dari awal sampai akhir maksudnya Pak ya. Jadi cuman sekali dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dia baca dengan penuh tadabbur, dengan maknanya, difahami dengan benar, direnungi gitu Pak ya. Sekali aja itu lebih baik kata Imam Ibnu Qayyim daripada cuman sekedar baca. Misalkan orang yang cuman baca Quran khatam 2 kali, jika dibandingkan dengan orang yang baca khatam sekali tapi dengan tadabbur, maka yang lebih baik adalah yang sekali dengan tadabbur. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Kecuali di Ramadan ya beda. Kalau di bulan Ramadan itu ada momen spesial. Kalau bulan Ramadan memang dianjurkan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Tapi di luar Ramadan gitu ya, di bulan-bulan yang lain, itu usahakan kita baca sambil tadabbur. Nggak apa-apa walaupun pelan gitu Pak ya. Tapi itu lebih baik.
Karena memang tujuan Quran diturunkan itu adalah untuk ditadabburi, untuk direnungi maknanya. Kenapa? Karena dengan itulah kemudian kita akan bertambah keimanannya, Pak ya. Orang kalau mentadabburi Al-Quran, memahami maknanya dengan baik, maka akan semakin tinggi, semakin meningkat keimanannya. Dan itu yang Allah katakan dalam surat Al-Anfal di ayat kedua, Pak ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dalam surat Al-Anfal ini Allah cerita tentang sifat-sifat orang beriman, Pak ya. Allah katakan innamal mu'minun, orang yang beriman itu, orang yang beriman dengan benar, mukmin sejati adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama sifat mereka adalah kalau disebutkan nama Allah di hadapan mereka, wajilat qulubuhum, hati mereka takut. Nah, yang kedua sifat orang beriman ini yang menjadi pembahasan kita, Pak ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan kalau dibacakan ayat-ayat kami di hadapan orang-orang beriman, zadathum imana, iman mereka bertambah. Kenapa? Karena mereka membacanya, mendengarnya dengan tadabbur. Itu orang beriman. Jadi ketika mereka dibacakan ayat-ayat kami, zadathum imana, itu akan bertambah keimanan mereka. Karena tadi Quran itu kalau tadabburi memang akan menambah iman. Bahkan kalau kita pengen bukti, Pak ya, kita bisa melihat ke belakang, yaitu kepada para sahabat Nabi SAW. Di antara mereka ada yang masuk Islam karena mendengar Quran. Kisah yang paling masyhur adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Pak ya. Bagaimana kisah keislaman beliau itu kan diceritakan setelah membaca surat Thaha. Itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau diceritakan dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sirah, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masuk Islam, itu pertamanya kan dia datang membawa pedang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di tengah perjalanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang laki-laki yang mencegat dirinya. Mau kemana kamu? Gitu, Pak ya. Maka Umar mengatakan, aqtulu Muhammadan, aku akan membunuh Muhammad. Maka orang ini mengatakan, hal ta'manu fi Bani Hashim wa qad qatalta Muhammadan. Wahai Umar, kalau kamu bunuh Muhammad, kamu kira Bani Hashim akan diam? Gitu, Pak. Karena kan dulu orang Arab itu sangat menjaga kabilah gitu, Pak ya. Jadi kata orang ini, wahai Umar, kalau kamu bunuh Muhammad, apakah kamu akan mengira kamu aman dari Bani Hashim? Bani Hashim pasti akan marah. Maka orang ini mengatakan lebih baik kamu urus saudarimu, bahwa dia sudah masuk Islam dan suaminya, gitu Pak ya. Maka Umar akhirnya datang kepada saudarinya. Dari kisah yang panjang, di akhir cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca surat Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dia baca dengan seksama, dia pahami artinya. Dan seketika itu dia masuk Islam. Subhanallah, Pak ya. Itu karena dia tahu artinya, gitu Pak ya. Karena dia orang Arab kan. Ketika dia baca itu dia langsung tahu artinya. Nah, kalau kita masalahnya kita baca itu nggak tahu langsung artinya, gitu Pak ya. Makanya perlu dengan tadabbur. Tapi Umar itu artinya dia membaca dengan pelan-pelan, dengan seksama, dia pahami artinya. Tapi itulah kemudian yang menjadi sebab dia iman itu masuk dalam dirinya. Luar biasa, Pak. Itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu bukti bahwa Quran itu meningkatkan keimanan, bahkan menghadirkan keimanan dalam diri seseorang. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, sahabat Jubair bin Mut'im. Ini diceritakan juga dalam hadis riwayat Bukhari, Pak ya, Jubair bin Mut'im. Bahwa dia itu masuk Islamnya Jubair bin Mut'im adalah ketika dia ditawan oleh kaum muslimin. Jadi dia awalnya adalah orang kafir. Dia ditangkap oleh kaum muslimin dan diikat di dalam tiang Masjid Nabawi. Jadi di antara kebiasaan dulu, Pak ya, para sahabat Nabi SAW itu,
sesuai dengan perintah Rasulullah. Ada beberapa tawanan itu diikatnya di tiang masjid, di dalam masjid. Kan ada tiang-tiangnya gitu Pak ya. Jadi diikat di tiang masjid. Untuk apa? Agar mereka itu memperhatikan aktivitas kaum muslimin gitu Pak ya. Nah, Jubair bin Mut'im adalah salah satu tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin dan diikat di Masjid Nabawi, di tiang di Masjid Nabawi, Jubair bin Mut'im. Sehingga dia bercerita dalam hadis ini bahwa dia melihat bagaimana kaum muslimin sholat gitu Pak ya. Sholat, masuk masjid, azan gitu Pak ya. Datang sholat, terus pulang lagi. Dia lihat aktivitas kaum muslimin di masjid. Sampai suatu ketika Jubair bin Mut'im cerita sendiri Pak ya. Sampai suatu ketika pada saat sholat maghrib, dia sedang diikat di tiang tersebut. Dia lihat kaum muslimin sholat berjamaah. Imamnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat sholat maghrib tersebut, Rasulullah kebetulan membaca surat At-Tur ya Pak ya, di juz ke-27 ya, At-Tur. Sampai di firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dalam surat At-Tur itu ada sebuah ayat yang berbunyi am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Itu ayat bantahan kepada orang yang mengingkari kebangkitan. Orang yang mengingkari Allah sebagai pencipta gitu Pak ya. Dalam ayat itu Allah katakan sebagai jawaban. Jadi dulu ada orang-orang kafir yang mengingkari bahwa Allah tidak menciptakan kami gitu Pak ya. Bahwa ketika kami mati nggak mungkin kami dibangkitkan. Maka Allah kasih pertanyaan ini. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau kalian tidak yakin Allah sebagai pencipta kalian, maka jawab dua pertanyaan ini. Pertama, am khuliqu min ghairi syai'. Apakah kalian tercipta sendiri begitu saja? Itu pertanyaan pertama Pak ya. Jadi kalau kalian tidak yakin Allah menciptakan kalian, maka pertanyaan pertama, apakah kalian tercipta sendiri begitu aja? Tumbuh kayak tumbuhan gitu Pak? Mungkin nggak Pak? Atau tiba-tiba ada, jadi meludah tiba-tiba ada jadi? Enggak, itu nggak mungkin. Kalau tidak mungkin pertanyaan yang pertama, maka pertanyaan yang kedua kata Allah, am humul khaliqun. Apakah kalian menciptakan diri kalian sendiri? Kalau nggak mungkin kalian tiba-tiba ada, ujuk-ujuk ada gitu Pak ya. Kalau nggak mungkin yang pertama, maka yang kedua, apakah kalian menciptakan diri kalian sendiri? Apakah kita merasa Pak ketika kita dalam kandungan kita masang kepala sendiri? Ingat nggak Pak? Ada yang masih ingat nggak Pak dalam kandungan kita masang tangan sendiri, jarinya 5? Apakah kita bentuk badan kita sendiri? Enggak. Ini kalimat ayat yang pendek Pak ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Orang-orang yang tidak yakin Allah sebagai pencipta kalian, apakah kalian tercipta sendiri atau kalian menciptakan diri kalian sendiri? Ayat yang pendek itu Jubair bin Mut'im dengar. Lagi diikat gitu, diikat di tiang. Dengar Nabi baca itu, dia langsung tadabburi. Dia renungkan ayat itu. Dan Jubair mengatakan kada qalbi an yatir. Pada saat itu langsung hatiku itu seakan-akan terbang. Dan itulah awal mula iman masuk dalam hatiku. Luar biasa Pak ya. Jadi Jubair bin Mut'im itu masuk Islam hanya mendengar sepotong ayat itu. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Cuma satu ayat. Tapi kenapa kemudian iman hadir dalam hatinya? Satu ayat tadi dia tadabburi, dia renungkan. Dia pikirkan gitu Pak ya. Oh iya. Berarti ada pencipta, ada zat yang menciptakan kita. Karena kita nggak mungkin tiba-tiba ada. Dan kita tidak mungkin kita menciptakan diri kita sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Dan luar biasa, miliaran orang di muka bumi ini itu penciptaannya sama gitu Pak ya. Betul-betul di style dengan settingan yang sempurna. Seperti hidung misalnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidung manusia, nah itu semua lubangnya di bawah. Nggak ada yang di atas. Dimanapun orang, bangsa apapun dia, itu semua hidungnya di bawah lubangnya. Kan gitu Pak ya. Dan semuanya di wajah.
Tidak ada yang salah-salah di sini hidungnya tiba-tiba lahir, nggak ada. Berarti kan ada yang menciptakan itu berarti. Ada yang men-setting itu. Maka Jubair bin Mut'im itu sudah berpikir jauh ke sana, Pak. Jadi dia mendengar satu ayat, dia tadabburi luar biasa. Kada qalbi an yatir. Jubair mengatakan hatiku itu terbang, masuk iman dalam hatinya. Ini bukti bahwa tadabbur Al-Quran itu memang diantara sebab terbesar iman orang itu meningkat. Jadi orang-orang kafir saja tadi Pak itu banyak ketika dia mentadabburi Al-Quran, dia masuk Islam. Bahkan tidak usah para sahabat dulu Pak ya. Orang-orang zaman sekarang kan kita banyak mendengar bagaimana orang-orang mu'allaf gitu Pak ya. Bahkan banyak para ilmuwan yang mu'allaf. Kenapa? Ketika dia membaca satu ayat kemudian terbukti dari penelitiannya, kan itu banyak yang masuk Islam akhirnya. Kenapa? Karena dia tadabburi ayat tersebut, kemudian dia cocokkan dengan penelitian dia, oh sama. Banyak sebagaimana yang pernah saya baca itu, ada seorang ilmuwan yang masuk Islam karena meneliti jasad Fir'aun. Jadi dia adalah seorang ilmuwan meneliti jasad Fir'aun, di mana dia menemukan di jasad Fir'aun di Mesir itu banyak sekali kandungan garam gitu Pak ya, di jasadnya itu, yang membuat badan dia kemudian utuh. Kan badan Fir'aun itu utuh Pak ya. Dan ternyata itu ada dalam Al-Quran gitu Pak ya. Jadi kenapa dia utuh? Ternyata banyak kandungan garam kayak ikan asin gitu Pak ya. Ikan asin kan awet tuh. Jadi kata ilmuwan ini, jadi setelah dia meneliti jasad Fir'aun kenapa bisa utuh, ternyata banyak kandungan garam yang membuktikan bahwa dia ini matinya tenggelam. Dan dia lihat dalam Al-Quran semua cerita itu diceritakan. Bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatakan al-yauma nunajjika bi badanika litakuna lahum ayah. Pada hari ini wahai Fir'aun, kami abadikan badanmu. Luar biasa. Ketika dia lihat Quran, dia pahami sesuai dengan penelitian dia, masuk Islam dia. Nah, itu orang kalau mentadabburi Al-Quran, ditambah tadi ilmu yang manfaat tadi kan, maka dia akan menambah keimanan seorang, bahkan akan menghadirkan keimanan dalam diri seorang. Maka ini pentingnya mentadabburi Al-Quran. Jadi bukan sekedar baca Pak ya. Karena kadang-kala orang yang sekedar membaca Quran, baca doang gitu Pak ya, itu tidak memberikan efek sama sekali. Bahkan kadang-kala kita sering menemukan dalam zaman ini Pak ya, kadang ada orang-orang yang sudah hafal Quran tapi masih melanggar syariat. Yang sangat memilukan adalah beberapa akhir bulan ini adalah banyak kemudian pondok-pondok tahfiz yang misalnya pengampunya melakukan pelecehan seksual gitu Pak ya. Hafiz misalnya, hafal Quran, tapi dia melakukan pelanggaran syariat. Apa sebabnya gitu Pak ya? Karena mungkin dia hanya hafal. Dia hanya ingat ayat Quran tersebut tanpa mentadabburi. Dan ini sudah diingatkan oleh Al-Hasan Al-Basri Pak ya. Jadi beliau itu mengatakan bagaimana banyak sekali. Jadi Al-Hasan Al-Basri mengatakan Pak ya, beliau pernah mengatakan, ama wallahi ma huwa bihifdhi hurufihi wa idha'ati hududi. Sesungguhnya Al-Quran ini jadi manfaat gitu Pak ya, meningkatkan keimanan, itu bukan cuman sekedar menghafal huruf-hurufnya. Bukan itu, kata Hasan Al-Basri. Bahkan kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya ada orang yang mengatakan laqad qara'tul Qur'an kullahu fama asqattu minhu harfan. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan aku telah membaca Al-Quran sesuai huruf-hurufnya, sesuai ilmu tajwidnya, tidak ada satu huruf pun yang keliru, tapi kemudian tidak terbukti dengan akhlak dan amalnya, maka sahabat ini mengatakan orang ini belum membaca Quran. Jadi kalau ada orang bilang saya telah baca Quran semua hurufnya, tapi amalnya tidak mencerminkan itu, dia masih melakukan pelanggaran syariat, akhlaknya masih buruk, maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan dia belum baca Quran. Kenapa? Karena baca Quran itu harus ditadabburi, kemudian juga sama diamalkan.
Nah, tadi makanya kadang-kala ada orang yang hafal Quran tapi Al-Quran tidak tercermin dalam dirinya. Kenapa? Karena dia cuman hafal, dia cuman baca. Memang di satu sisi itu baik, itu sudah baik. Orang hafal Quran itu baik. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau kemudian ditadaburi. Apalagi kemudian diamalkan. Karena tadi Al-Quran ini kan ilmu, dan ilmu akan manfaat kalau diamalkan. Nah, ini di antara ilmu yang sangat manfaat adalah Quran. Dan yang kedua, sebelum kita akhiri, di antara ilmu yang manfaat juga yang perlu kita perhatikan adalah sirah nabawiyah. Ini juga penting, sirah tentang bagaimana sejarah hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karakter. Paling tidak kita kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara hal yang membuat iman kita semakin kuat. Kenapa, Pak? Karena kalau kita belajar sirah misalnya, Pak, kita mempelajari akhlak Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu adalah orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang luar biasa akhlaknya. Itu akan membuat kita akan mudah mengimani apa saja yang Nabi sampaikan. Karena kita tahu Nabi ini orangnya amanah, orangnya jujur, orangnya adalah orang penyayang, orang yang sangat bijaksana. Sehingga apapun yang dia sampaikan pasti baik. Itu kalau orang sudah kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kenalnya? Dari sirah. Atau nggak usah jauh-jauh, Pak, kita kasih contoh terdekat misalnya. Kalau kita kenal dengan seseorang yang kita tahu dia pendusta, pengingkar janji, pengkhianat. Kemudian dia bilang kepada kita tentang atau memberikan informasi kepada kita, kabar. Kira-kira kita percaya nggak, Pak? Kita yakin nggak dengan kabar dia? Kita tahu orang ini pendusta, pengingkar janji, pengkhianat, datang bawa kabar ke kita, atau datang minjem uang gitu, Pak, pinjam 100. Besok saya kembalikan. Kita percaya nggak, Pak? Yakin nggak kita? Nggak yakin. Kan iman itu keyakinan, Pak, Tapi beda kalau seandainya yang datang adalah orang yang jujur, amanah, orang yang baik. Pak, saya mohon maaf pinjam 100. Pekan depan insya Allah saya kembalikan. Kita percaya tuh. Ya sudah, kita akan ringan menjaminnya, Pak, Karena kita tahu orang ini jujur, baik, amanah. Kita percaya, kita yakin dengan kabar yang dia sampaikan. Maka begitulah contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sirah kita mempelajari akhlak Nabi, jujur, amanah, tidak khianat Rasulullah itu. Orang yang bertutur kata lembut, orang yang luar biasa baik. Sehingga ketika Nabi sampaikan hadisnya, kita langsung percaya. Oh iya, ini yang ngomong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman, langsung yakin kita dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga penting, Pak, mempelajari akhlak, mempelajari sirah Rasulullah itu penting untuk menumbuhkan keimanan. Karena kita kenal dengan sosok Rasulullah, sosok yang menyampaikan kepada kita agama ini. Kita percaya. Makanya di antara hal yang menarik, Pak, Ibnu Mas'ud ketika menyampaikan sebuah hadis dalam hadis Arba'in, hadis yang keempat. Ibnu Mas'ud mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Jadi telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah orang yang jujur dan terpercaya. Ibnu Mas'ud kenal sama Rasulullah. Sehingga makanya dia langsung beriman. Bahkan sahabat Abdullah bin Salam, dia masuk Islam, dia beriman cuman melihat Rasulullah, melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat akhlak, kenal dengan Rasulullah itu juga bisa menambah keimanan. Abdullah bin Salam, dia cuma lihat wajah Rasulullah gitu, Pak. Oh, dia beriman. Kenapa? Karena dia tahu wajah Nabi ini bukan wajah pembohong. Langsung percaya dia, langsung beriman. Luar biasa, Pak. Jadi juga di antara pelajaran yang penting, ilmu yang penting adalah ilmu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita dapat di dalam sirah-sirah nabawiyah. Demikian barangkali, Pak, pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, sebab yang kedua di antara sebab yang bisa meningkatkan keimanan kita setelah ilmu yang bermanfaat ini. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian barangkali Pak, jika ada pertanyaan mungkin boleh bisa ditanyakan. Allah a'lam bishawab. Silakan Pak. Nah, Pak. Ya, ini diskusi aja Ustaz. Nah. Itu menarik ya. Nah. Sama gini, iman tanpa ilmu buta, ilmu tanpa iman gelap. Masya Allah. Jadi sama-sama gelap gitu. Nah, betul Pak. Ini tadi apa yang dikatakan Ustaz juga saya pikir apa yang di kadang-kadang kita malu sama para mu'alaf itu. Nah. Mereka cerdas, mereka punya pengetahuan, kemudian lebih yakin dalam konteks iman. Misalnya, kedua, apakah imani saja tanpa ilmu? Masya Allah. Itu menarik ya. Nah, pertanyaan paling menarik, iman dulu atau ilmu dulu yang kita dahulukan? Masya Allah. Itu maksud saya supaya apakah kita bisa memberikan iman kalau kadar ilmunya rendah? Nah, saya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan saja? Karena dilema kita sekarang itu adalah ketika ibadah tanpa ilmu, jadi ya begitu saja. Nah, kira-kira gimana? Nah betul Pak. Jadi apa yang Bapak sampaikan juga, masya Allah Pak, itu juga bisa disimpulkan seperti itu. Dan memang kalau ditanya mana duluan ilmu atau iman gitu Pak, maka yang jelas ilmu. Jadi ilmu itulah yang kemudian melahirkan iman. Makanya dia ilmu yang manfaat tadi masuk dalam sebab yang meningkatkan iman. Jadi orang bisa beriman itu kalau dia berilmu, dia tahu. Jadi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tahu. Makanya tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, para mu'allaf itu banyak dari kalangan ilmuwan. Jadi yang membuat dia beriman itu ilmunya dia. Ilmunya dia. Jadi setelah dia meneliti bahkan ilmu-ilmu yang bukan agama gitu Pak ya. Jadi kalau ilmu agama apalagi? Jadi ilmu agama itu akan menambah keimanan jelas. Tapi ilmuwan-ilmuwan yang mu'allaf ini rata-rata ilmunya bukan ilmu agama kan, tapi ilmu sains. Tapi ilmu sains itu tidak akan bertolak belakang dengan ilmu agama. Sehingga itulah yang membuat dia masuk Islam. Jadi itulah yang menghadirkan iman itu. Nah, baru kemudian iman itu datang ketika dia berilmu, dia tahu. Oh, dia tahu. Oh, ini benar. Jadi ketika dia tahu ini benar, baru dia beriman. Jadi itu langkah awalnya. Dan memang betul Pak, ketika orang beribadah tanpa ilmu itu jadi akhirnya tidak bernilai lagi, tidak bernilai. Syukur-syukur benar gitu Pak ya. Kadang-kala beribadah tanpa ilmu itu malah nggak benar akhirnya. Nggak benar, malah salah. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan koridornya. Kalaupun syukur-syukur benar gitu Pak ya, tapi tidak berasa kalau tidak ada ilmunya. Makanya kemudian ilmu itu datang di awal. Makanya kemudian Allah katakan dalam surat Muhammad Pak ya, Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Jadi ilmui dulu. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wastaghfir lidzambik. Baru istighfar. Jadi istighfar amal itu setelah ilmu dulu. Seperti itu Pak ya. Allah a'lam bishawab. Masya Allah. Ada lagi mungkin Pak? Satu mungkin silakan Pak. Ya, Pak. Kalau misalkan kita udah dapatkan ilmu terus tidak mengamalkan, apakah berdosa? Tergantung ilmu itu apa, gitu Pak ya. Jadi misalkan ilmu yang tidak kita amalkan itu adalah ilmu tentang sebuah amal yang wajib, tentang sholat misalnya. Jadi kita sudah tahu ilmunya bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Kemudian tidak kita amalkan, itu berdosa. Itu berdosa Pak ya. Tapi kalau ilmu-ilmu tentang amalan sunnah, nah itu masih mending, tidak sampai dosa, tapi tetap dia tercela. Dia tercela Pak ya, tapi tidak sampai kepada dosa. Misalkan kita tahu puasa Asyura itu sunnah misalnya, tapi nggak kita amalkan, ya itu kita nggak berdosa, tapi tercela saja karena kita sudah tahu. Artinya rugi gitu Pak ya. Jadi kalau tergantung ilmunya itu. Jadi kalau ilmunya adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah wajib, tidak diamalkan itu dosa. Tapi kemudian kalau berkaitan dengan amal-amalan sunnah ditinggalkan, dia rugi. Dia rugi. Tapi gitu Pak ya, bisa juga jadi dosa ini Pak ya. Para ulama dia menyebutkan orang yang tahu tentang ibadah sunnah dia tinggalkan, itu kan hukum asalnya nggak masalah. Tapi bisa jadi dosa. Kalau apa? Kalau dia meninggalkannya karena meremehkan. Jadi beda Pak, ada niatnya di situ. Ini kan cuma sunnah lah. Ini beda Pak ya. Atau dia setiap sunnah pokoknya dia nggak bakal lakukan, gitu Pak ya. Dengan niatan tadi. Dia meremehkan niatnya. Jadi bisa jadi dosa.
Dosanya bukan meninggalkan amalan sunnahnya, tapi meremehkan sunnahnya. Itu Pak ya. Maka ini tergantung tadi. Jadi orang yang sudah tahu ilmunya tidak diamalkan itu tercela. Apakah dosa atau tidak? Nah ini tergantung tadi. Apakah dia wajib atau tidak? Tapi dua-duanya tercela. Dua-duanya buruk gitu Pak ya. Dua-duanya buruk. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan Pak. Fadhil. Nah, boleh Pak. Nah. Dan juga kajian bahkan mungkin dua atau 3 bulan yang lalu terkait dengan jaminan surga bagi orang yang menahan amarah, menjaga pandangan. Artinya kalau seorang muslim itu dia fokus pada amalan wajib, dia tidak mengerjakan sunnah tapi fokus menjaga ini karena ada sini apabila bisa menjaga maka jaminan surga. Apakah itu bisa dilihat seperti itu? Artinya cuman ini aja apakah? Taib, Masya Allah. Nah. Jadi betul Pak ya, sempat kajian kita beberapa bulan yang lalu itu adalah tentang hadis Nabi yang Nabi mengatakan idmanu li sittan fi anfusikum admanu lakum jannah. Jagalah 6 hal dalam diri kalian, maka aku akan jamin untuk kalian surga. Ada 6 gitu Pak ya. Di antaranya ada usduqu idza haddatstum. Hendaknya kalian tuh jujur ketika berucap, amanah gitu Pak ya, ketika diberikan tanggung jawab. Kemudian menjaga pandangan, nah itu semua gitu Pak ya. Apakah kalau kita fokus kepada 6 hal ini aja, maksudnya gitu Pak ya, apakah itu bisa menjamin surga? Betul, bisa. Cuma tadi kita harus tahu, harus kita dalami makna hadis tadi Pak ya. Jadi misalkan jujur ketika berucap, ini jelas Pak ya. Nah, menunaikan amanah. Nah, kita kan kalau bicara menunaikan amanah itu hanya pikiran kita menunaikan amanah kepada manusia. Padahal amanah itu kan ada amanah kepada Allah, yaitu apa? Taat, beribadah. Jadi hadis itu sebenarnya secara tidak langsung juga mencakup keimanan tadi. Jadi maksudnya gini Pak ya, menunaikan amanah yang dimasukkan dalam hadis itu amanah umum. Kita punya amanah kepada Allah. Amanah kepada Allah itu apa? Untuk kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah apa? Di antaranya beriman, sholat. Jadi kalau dirinci lebih lanjut lagi itu 6 itu bercabang lagi gitu Pak ya. Jadi kayak gitu maksudnya. Jadi 6 sifat yang Nabi masukkan dalam hadis itu dijamin surga adalah secara umum gambaran. Nah, tapi kalau kita bahas secara rinci, itu bercabang gitu Pak ya. Termasuk tadi. Jadi apakah 6 ini cukup masuk surga? Iya. Tapi betul-betul harus mengerjakan 6 ini secara terperinci itu. Gitu Pak ya. Jadi kadang-kadang kita kalau ngomongin amanah itu adalah amanah dengan manusia. Padahal amanah kepada Allah, amanah kepada Rasulullah itu ada. Ada 3 amanah kita, amanah kepada Allah, amanah kepada Rasul, amanah kepada sesama makhluk. Gitu Pak ya. Amanah kepada Allah dan Rasulnya apa? Mengerjakan perintah keduanya, menjauhi larangan keduanya. Perintah keduanya apa? Banyak. Beriman kepada Allah, sholat, zakat, puasa gitu. Paling tidak yang wajibnya, perintah-perintah yang wajib. Maka bisa masuk surga insya Allah. Walaupun dia fokus kepada 6 sifat, cuman 6 sifat secara terperinci gitu ya. Jadi amanah kepada Allahnya dijalankan semua. Kayak gitu, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian barangkali Pak ya, karena sudah jam 6:30. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di bulan depan insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.